Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih yang kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Di tengah pedih derita, dalam malam gelap sepi, kawanku serta saudara telah menjauh pergi. Terdengarlah olehku suara yang lembut merdu, yakni salam dari Tuhan, sobat dari Galilea. Berperang melawan dosa, oh betapa aku lemah. Aku nyaris putus asa, serta maut hampirlah. Aku pasrah bertelut, dan imanku pun teguh, berkat kasih sayang Tuhan, sobat dari Galilea. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru edisi hari Kamis 22 Mei tahun 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ketika kami boleh kembali Engkau segarkan pada pagi ini setelah kami boleh beristirahat sepanjang malam. Bapa, sertai kami di dalam kami pagi ini mendengarkan akan sabda-Mu melalui renungan pagi ini. Biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami dan kami melangkah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan Hikmat Pagi pada pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Angga Prasetya dengan tema mengelola dengan tanggung jawab. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11 yang berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu kebenaran yang indah dalam hidup kekristenan adalah bahwa setiap orang percaya menerima karunia dari Allah. Tidak seorang pun yang tidak berguna di dalam tubuh Kristus. Kita semua memiliki peranan yang berbeda-beda. Rasul Petrus dengan tegas menyampaikan bahwa karunia itu bukan untuk disimpan, tetapi untuk dipakai dalam pelayanan yang nyata. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Ini merupakan sebuah perintah yang aktif, bukan sebuah permintaan. Tuhan tidak memberikan karunia hanya untuk keperluan pribadi. Karunia diberikan agar kita dapat melayani satu sama lain. Sebagai orang percaya yang telah dipanggil, kini orang percaya memiliki sebutan sebagai pengelola dan bukan pemilik. Artinya, karunia itu milik Allah dan sebagai manusia hanya diberikan kuasa untuk menggunakan dengan bijak dan setia. Oleh karena itu, setiap pelayanan yang dilakukan adalah bentuk pertanggungjawaban orang percaya kepada Sang Pemberi karunia. Seringkali dalam dunia yang penuh persaingan ini, sebagai manusia mungkin mudah tergoda untuk berbuat curang, ingin mencari keuntungan sendiri, mencari jalan pintas, atau bekerja hanya untuk mendapatkan pujian dari atasan atau rekan kerja. Namun renungan hari ini mengingatkan dan menegur dengan keras bahwa apapun yang kamu lakukan harus dilakukan untuk Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan melihat setiap langkah dan usaha kita, dan Dia menghargai setiap pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang benar. Jika sebagai manusia melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, maka ia akan mendapatkan upah yang setimpal. Tidak ada pekerjaan yang terlalu rendah atau tidak berarti jika dilakukan dengan hati yang benar dan dengan motivasi yang benar. Pekerjaan dan aktivitas kita adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika Tuhan berikan pekerjaan itu, maka Tuhan berikan kecukupan kepada kami melalui pekerjaan yang Tuhan berikan. Kami berdoa kiranya ketika kami sudah menerima pekerjaan dari Tuhan, boleh kami kerjakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pekerjaan itu boleh jadi berkat, baik bagi diri kami sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Dan setiap orang yang ada di sekitar kami boleh melihat bahwa kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan adalah kehidupan yang penuh semangat, kehidupan yang benar, kehidupan yang membawa berkat bagi orang lain. Dan dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Ini permohonan kami, sertai kami dalam setiap langkah kerja kami, dan kami menyerahkan pekerjaan kami, hari-hari kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.